Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam silsilah Bidadari Bumi. Kita akan membahas pada hari ini tentang Hubabah Umairah. Nama beliau sebenarnya Hubabah Ruqayyah bintil Habib Umar bin Abu Bakar Al-Haddar. Beliau adalah putri dari salah satu ulama, munsibnya Al-Haddar. Munsib itu kayak ketua suku gitu ya, yang dituakan, yang paling dimuliakan dari kabilah Al-Haddar. Itu beliau, ayahandanya beliau adalah munsibnya. Habib Umar bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Haddar, mohon maaf. Jadi ingatnya Al-Idrus, karena suami saya Al-Haddar. Saudaraku sekalian, Habib Umar punya beberapa orang anak, salah satunya adalah Hubabah Ruqayyah ini. Beliau kesayangan ayahandanya. Nah, di Arab itu kalau seorang anak perempuan sangat disayang sama ayahnya, orang akan memanggil anak perempuan tersebut dengan nama bapaknya. Diperempuankan dan ditasghir. Tasghir itu jadi kecil, nama kecil, gitu ya. Kayak Umar perempuan kecil, gitu. Kalau namanya Umar, jadinya nih punya anak kesayangan, jadinya kayak kesayangannya Umar, gitu ya. Perempuan kesayangannya Umar. Dari Umar ditasghir. Tasghir itu dinama kecilkan menjadi Umair. Umair jadi perempuan menjadi Umairah. Faham? Agak susah nih nerangin bahasa Arab. Sama yang taunya bahasa Arab cuma 3 kata. Ana ente fulus. Teman-teman sekalian, jadi namanya tasghir. Kalau misalnya nama bapaknya apa ya? Abdul Halim. Perempuannya menjadi salah. Halimah berarti perempuannya Halim, jadi Halimah, kan begitu. Nah, kalau ditasghir itu jadi Hulayyim. Jadi kalau perempuan Hulayyimah, gitu. Itu ya, agak repot lah kayaknya ya. Tapi di Arab tuh banyak kayak begitu. Ahmad biasanya jadinya Hamud kalau anak-anak laki kecil. Tapi kalau perempuan menjadi Hamudah, gitu ya. Jadi tasghirnya itu pakai fu'ail gitu, pakai bentuk kata fu'ail. Oke, baiklah. Yang pasti Hubabah Umairah ini kesayangan bapaknya, sehingga akhirnya orang memanggilnya dengan panggilan Umairah. Padahal aslinya nama beliau adalah Ruqayyah. Sampai jadi kayak terlupakan gitu. Nama Ruqayyah itu di masyarakat semuanya memanggilnya dengan panggilan Umairah.
Salah satu dari perempuan-perempuan luar biasa yang ada di kota Tarim, dikunjungin oleh orang-orang di Tarim. Mereka kalau ada hajat-hajat apa berkunjung kepada Hubabah Umairah. Beliau dikenali sebagai perempuan yang orang tuh kalau sakit suka datang ke sana. Baik itu sakit secara fisik ataupun sakit secara mistis misalnya. Begitu ya. Kayak Hubabah, saya nih rasa-rasanya kayak ada yang ngerjain saya. Babanya liatin, enggak nak, kamu dikerjain sama diri kamu sendiri. Itu Hubabah Umairah tuh. Baik hal-hal yang secara fisik ataupun secara mistis misalnya gitu ya. Ataupun sesuatu hal yang saya kirain itu bukan sakit gitu. Tapi kayak penyakit-penyakit hati. Makanya ketika saya tulis di buku saya Bidadari Bumi, itu saya tuliskan dengan judul Hubabah Umairah Dokter Hati. Karena teman-teman saya sekalian, ngobatin badan banyak yang bisa, karena memang ada ilmunya. Ada ilmunya. Ngobatin secara mental juga ada ilmunya. Ataupun ngobatin secara mistis tadi itu juga ada ilmunya. Buat nangkal dari santet, nangkal dari guna-guna, misalnya gitu ya. Itu juga ada ilmunya teman-teman saya sekalian. Ada tuh, bisa dipelajari. Dan tentu saja perlu untuk kita amalkan. Bukan ilmu buat nyantet orang ya. Tapi ilmu biar kalau ada yang berbuat sesuatu yang buruk pada kita gak bisa kena gitu. Ustazah jadi kayak kita punya perisai, penghalang. Gak gitu. Melainkan karena Allah menjaga kita dengan perlindungannya. Melainkan dengan Allah SWT akan menjaga kita dengan perlindungannya. Ada banyak ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, salah satunya juga ilmu untuk menangkal hal-hal buruk semacam ini. Yang diajarkan Nabi salah satunya, siapa yang masuk rumah baca ayat kursi, maka setan gak bisa ikutan masuk ke dalam rumah tersebut. Misalnya lagi yang diajarin sama Nabi Muhammad, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka dia akan aman dari segala kejahatan, bahkan aman dari mimpi buruk. Ayo nih, yang modelannya gampang banget mimpi buruk. Itu tuh, amalin, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa yang ngajarin? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ngajarin pagi hari, malam hari baca surat Al-Mu'awwidzatain selain daripada surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas sama Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu semuanya diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kamu membaca itu, mengamalkan itu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Kemudian sebelum tidur kamu juga bacaan. Kemudian lagi setiap habis sholat kamu juga baca ayat kursi. Pagi hari, malam hari kamu baca Al-Mu'awwidzatain. Dan seterusnya dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Ini akan dapat mencegah kita dari segala kejahatan-kejahatan orang. Begitu ya, ada ilmunya teman-teman saya sekalian. Masalahnya yang paling sulit nih sebenarnya, nyari dokter yang bisa ngobatin hati kita. Paling sulit, nyari dokter bisa ngobatin hati kita. Nah ini menurut saya, ketika saya berjumpa sama Hubabah Umairah, beliau adalah paket lengkap. Paket lengkap seorang
pengobat, paket lengkap seorang dokter. Zahir, batin, sir, maknawi, semuanya tuh. Badan iya juga, pikiran iya juga, hati bahkan iya juga. Dan beliau itu, kalau ada orang yang datang kemudian sakitnya secara fisik, yang beliau tahu nih perlu pengobatan medis, beliau akan bilang berobat kamu ke dokter. Gitu. Itu tuh yang benar tuh. Saudara sekalian. Karena semuanya kan memang ada bagian-bagiannya. Kalau kamu misalnya pergi ke dokter penyakit dalam, kemudian dokter penyakit dalam itu bilang bahwa ini nih nggak ada kaitannya sama penyakit dalam yang saya tanganin, akan tetapi ini masalahnya sama tulang kamu misalnya. Adalah bukan dokter yang baik kalau dia berusaha mengobati padahal bukan bagian dia. Ya kan? Dia hanya akan sarankan silahkan pergi ke dokter tulang. Kan begitu? Itu baru dokter benar. Sebab sepengalaman saya nggak ada dokter bisa ngobatin semua penyakit. Saya malah curiga kalau kemudian semua penyakit bisa diatasi. Lah, dokter macam apa itu? Enggak gitu teman-teman saudara sekalian. Semua ada bagian-bagiannya masing-masing. Saya pernah bawa teman saya. Saya ini semula saya nggak mikir buat bawa ke Baba Umairah. Karena dia itu mudah pingsan. Akhirnya kok kenapa dia pingsan gitu kan? Pingsan. Saya pikir masalahnya apa ini? Darah rendah kah? Ada anak Arab bilang, kayaknya kita perlu deh bawa ke Baba Umairah, barangkali dia itu diganggu sama jin. Saya bilang, saya belum pernah tahu ada jin ganggu terus bikin orang pingsan. Dia bilang, itu mungkin jin di Indonesia Ustazah. Kalau jin Arab agak beda deh kayaknya. Oh gitu. Ya saya sebagai orang yang gak ngerti kan saya, iya juga ya, kali aja gitu. Emang ada jin Arab bikin orang jadi pingsan? Okay. Setahu saya kalau orang di Indonesia tuh, apalagi kalau gak biasa pingsan terus pingsan, masalahnya satu, belum sarapan. Makanya saya sarankan kalau hadir di majelis-majelis ya, apalagi majelis maulid, tolong bawa sarapan. Yang gak harus menu lengkap, tapi seenggaknya tuh ada yang bisa buat kamu ganjel gitu teman-teman, ya kan? Saya mau minta dijamu sama Allah, nggak gitu caranya. Gak gitu caranya. Nanti kamu akhirnya sepanjang majelis kamu gak konsentrasi ngeliat-ngeliat sebelah. Lontong lebih tuh. Wah. Janganlah gitu ya. Bismillah. Bawa dah. Bawa roti gitu kan. Yang gampang dibawa aja. Jangan nasi uduk melauk-lauknya. Dibawa dari malam pula. Astagfirullah, astagfirullah. Ayo bismillah. Bismillah. Jadi ini teman-teman sekalian, akhirnya saya bawalah teman saya ini ke Baba Umairah. Baba Umairah. Subhanallah, memang ya ini kayak ada ininya loh. Saya lihatnya kayak punya mesin X-ray. Kayak ada MRI gitu,
Tapi MRI-nya canggih banget, nggak pakai orang perlu dideteksi, pakai masuk alat, kayak ada di kepalanya gitu. Hubaba Umairah baru masuk ngelihat dia nih, saya belum ngomong apa-apa. Katanya beliau begini nih, lah mau jin lah. Katanya gitu, enggak nih, enggak ada jin. Lah, tajem bener. Dia bilang enggak nih, enggak kena jin, enggak kena jin. Terus kenapa Hubaba? Ini ada penyakit di tubuhnya, silahkan bawa ke dokter. Silahkan bawa ke dokter. Tapi kayaknya dokter di kita nih kurang bagus, kata beliau. Di Yaman maksudnya ya. Karena begitulah dokter Yaman, kedokterannya berapa persen, kebanyakan tawakalnya. Agak repot ya. Agak repot. Di saat negara-negara yang lain panik kena COVID, dia bilang bismillah, gak apa-apa. Bismillah. Ya Allah. Saya di masa-masa COVID itu ada pergi ke Yaman juga. Terus saya gak bilang Yaman ya nih ya. Saya bilang Hadramut aja, atau bahkan Tarim aja deh. Saya bilang Tarim aja. Saudara sekalian, kan setiap negara waktu itu harus yang di swab itu. Waktu di Tarim, yang swab itu laki-laki gitu. Terus dia kasih aja tuh inian swabnya, kamu perempuan masukin sendiri dah. Gitu disuruh swab sendiri sama dia. Bukan mahram. Insya Allah. Jadi tawakalnya lebih besar ya. Masya Allah. Saudara sekalian, katanya Hubaba Umairah, kayaknya lebih baik kamu bawa pulang biar berobat di negeri kamu. Nah, teman saya nih, dia kayak nggak mau gitu pulang, takut nggak bisa balik lagi. Subhanallah, subhanallah. Kami ketika belajar di Tarim itu yang kami takutkan adalah pulang ke negeri kami. Takutnya nggak bisa balik lagi gitu. Kenapa gitu? Ya kan biayanya besar, apanya besar gitu kan. Takut kalau pulang orang tua kemudian nahanin, jangan balik lagi deh, jangan balik lagi. Padahal biasanya kami kalau mondok dimanapun, yang paling kami pengenin adalah pulang. Pengen cepet-cepet pulang gitu kan. Pengen kawin aja dah. Anak santri itu. Masya Allah. Ini malah sebaliknya gitu. Kalau disuruh pulang pada gak mau, subhanallah. Udah disuruh pulang tuh nangis gitu. Kalau dia telepon terus nangis, saya udah tahu nih, waduh disuruh pulang nih. Ustaz, saya disuruh pulang sama orang tua saya. Wah, subhanallah ya. Itu mondok tuh kalau syekhnya murabbiyah ruh ya. Kalau syekhnya murabbir ruh, mendidik bukan hanya akal kita tapi ruh kita bisa sebegitu menikmati, sebegitu enjoy dalam belajarnya sampai gak kepengen buat segera pulang ke negeri kita. Baik teman-teman sekalian, tapi beliau bilang gak pulang, nanti kamu akan kembali lagi, akan balik lagi, dan ya udah dikerjakanlah gitu. Itu Hubaba Umairah. Subhanallah, orang segala macam sakit apapun datang ke sana. Dan ini memang sesuatu hal yang bagus teman-teman. Daripada kita gak jelas ini sakit yang jenis apa nih. Mendingan kan datang ke orang-orang yang semacam itu untuk kemudian kita diarahkan. Oh kamu perginya ke dokter. Oh kamu amalkan zikiran ini. Oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Makanan kamu harus kamu jaga. Kamu harus lebih banyak begini, lebih banyak begitu gitu. Jadi jelas gitu. Daripada kita nggak jelas pergi ke sana, pergi ke sini, ternyata bukan ini, ternyata bukan itu, minum obat ini, minum obat itu, ternyata nggak jelas, begitu kan? Atau ada juga udah jelas-jelasan sakitnya fisik, maunya perginya ke alternatif. Sakitnya nih sakit fisik, perginya ke alternatif nih jelas nih hasilnya nih. Ada cancer misalnya gitu ya. Saya nggak mau Ustaz, saya nggak mau ke dokter. Terus kamu maunya apa?
saya mau pergi ke ada satu orang Ustazah bisa mindahin penyakit ke ayam. Ada lagi terakhir kayak nggak terima ayam nih, penyakitnya kegedean, nggak bisa cukup dipindahin ke ayam, pindahin kemana? Kambing. Pernah dengar? Saya jadi mikir, ya ampun kesian banget tuh kambing. Sengsara bener tuh ayam. Janganlah kayak begitu. Nggak perlu kayak begitu. Ustazah syirik ya? Bukan, ini bukan syirik. Tapi kamu mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan yang semestinya. Penyakit fisik, obatin fisik teman-teman. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dawu tasihhu, berobatlah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Nah yang namanya berobat harus sesuai. Harus sesuai. Memang sakitnya badan nih pergilah ke dokternya badan gitu. Ustazah tapi kan orang-orang kayak Hubaba Umairah nih langka Ustazah. Bukan hanya langka teman-teman, tapi kayak nyaris tidak ada. Bukan berarti gak ada, mestinya ada dong. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT yang Allah kasih memiliki kemampuan semacam itu, dikasih sama Allah SWT, tapi ya itu tadi nyaris tidak ada. Yang ngaku-ngaku sih banyak. Betul? Pernah dengar yang ngaku-ngaku? Banyak yang ngaku-ngaku. Tapi beneran bisa begitu? Bisa tahu, oh ini kamu sakit, pergilah ke dokter bagian ini. Oh yang ini nih, kamu masalahnya itu karena kamu suka ngatain orang. Misalnya, oh ini karena kamu ini apa-apa dipikirin, oh kamu nih karena, dan memang benar demikian adanya. Saudaraku sekalian, nih yang agak susah, hampir tidak kita temukan. Ada tapi sangat langka. Terus gimana dong Ustazah kalau kayak gitu? Teman-teman serius sekalian, nih saya kasih tahu poinnya. Kenapa bisa tahu? Karena mereka diberitahu. Siapa yang memberitahu mereka? Ini sekali lagi yang benar ya, yang benar, bukan yang ngaku-ngaku. Oke, sepakat kita? Bahwa di atas muka bumi ini ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah SWT sehingga mereka tahu. Dan saya berjumpa dengan 1, 2, 3 orang di antara mereka. Teman-teman sekalian, bukan sekali lagi bukan yang ngaku-ngaku bisa ngobatin segala macam penyakit bla bla, bukan. Tapi memang yang diberitahu oleh Allah SWT ada, meskipun sekali lagi nyaris nggak ada, sedikit sekali jumlah mereka. Kalau kamu tidak berjumpa dengan yang semacam ini, nih saya kasih tahu poinnya. Kenapa mereka ini yang nyaris langka ini bisa tahu? Karena mereka diberitahu. Siapa yang memberitahu mereka? Yang mengetahui segala sesuatu namanya Allah. Sehingga kalau kamu bingung saat kamu sakit, apakah berobat yang ini adalah yang terbaik? Kemana saya harus pergi? Bertanyalah kepada Allah. Gimana caranya Ustazah? Beristikharahlah. Tentu untuk sakit-sakit yang memang membingungkan. Tapi kalau kamu, Ustazah saya kok sering sakit kepala ya. Ya, gak usah istikharah. Ustazah saya nih sekarang lagi gatel-gatel. Iya gak usah istikharah kelamaan, ya kan? Kalau sakit kamu jelas Ustazah flu saya Ustazah, ya minum obat sana. Tapi kan obat banyak Ustazah, saya bingung saya istikharah dulu bagaimana nih? Teman-teman sekalian, tapi kalau kamu punya suatu sakit yang gak jelas nih, menaun dan seterusnya,
Saya sarankan kamu buat beristikharah. Ustazah kayak gitu enggak? Iya. Saya istikharah tahun lalu ketika Allah kasih saya sakit, mungkin teman-teman masih ingat, ketika saya harus datang ke majelis dengan kursi roda, ketika saya datang ke majelis dengan tongkat ya, kemudian ganti kursi roda. Nah itu pada saat-saat sakit semacam itu, ketika semua dokter mengatakan kamu harus operasi begitu. Tapi suami saya takut kalau kamu operasi. Banyak yang gak berhasil juga Halimah kalau operasi gitu, kata suami saya, ya kan. Nah saat-saat semacam itu saya pun beristikharah. Saya tanya, ya Allah apakah operasi baik untuk saya? Ya Allah apakah hal yang semacam ini baik untuk saya lakukan? Nah saya beristikharah. Kan saya takut juga teroperasi gagal. Karena agak sulit nyari pengganti saya ya kan. Setidaknya buat al-ikhwan. Betul kan Kak? Jadi akhirnya istikharah saya. Nah, orang-orang seperti Hubabah Umairah ini mangkas. Istikharah repot kan Ustazah? Iya, istikharah berhari-hari kan. Tanya sama Allah SWT gitu. Kalau ada orang kayak Hubabah Umairah ini kan enak. Ustazah kalau gitu saya nanya sama Ustazah aja. Enggak. Saya bukan Hubabah Umairah. Nah saya aja pakai istikharah, masa kamu mau nanya sama saya? Saudaraku sekalian, saya muliakan nih orang kayak Hubabah Umairah. Bisa kayak begitu tuh. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi sekali lagi ini ngajarin kepada kita, kalau ada sakit beristikharahlah. Jika memang sakitnya tersebut itu, berobatlah maksud saya. Kalau kamu kena sakit, berobatlah. Jangan biarkan. Udah saya nggak mau obatin, dan saya mau mati aja kalau kayak gitu. Enggak gitu. Ya, baru sakit panas, ini kayaknya sakaratul maut nih saya sakaratul maut. Enggak. Ya, obatin. Sehingga sekalian, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga memang jenis-jenis sakit tuh yang dokter juga kebingungan. Ini kok di USG ada sabut kelapa. Itu pernah terjadi. Saya ngomong seperti ini karena itu pernah terjadi. Ada seorang kawan, dia rupanya ada yang ngirim-ngirim ke badannya gitu. Ini mau saya ceritain cerita yang lebih horor gak? Yang teman saya ini enggak horor lah ya. Teman saya ini cuma cerita bahwa dia itu pergi ke dokter karena pergi ke USG karena perutnya itu mendadak besar. Terus dia sampai nunjukin sama saya tanyain, "Kak, kok perutnya besar, Kak?" Dia bilang, "Ustazah, yang ini udah agak kempesan Ustazah. Sebelumnya Ustazah, saya kayak hamil 11 bulan. Bukan cuma 9 bulan lagi, 11 bulan. Dia tunjukin sama saya foto, dia naruh gelas di perutnya. Jadi perutnya tuh sampai jadi kayak meja. Dari gedenya perutnya teman-teman. Dia bilang, "Itu kenapa Kak bisa perutnya kayak begitu?" "Ustazah, saya bawa MRI, bawa USG. Kan bisa tahu tuh kalau lagi hamil kan gitu. USG. Siang USG dia bilang, "Bu, kenapa bisa ada sabut kelapa di perut ibu?" Ada yang masukin. Sabut kelapa lah, ntar apa lagi gitu. Ya Allah. Dan teman saya ini cerita, dia bilang, "Ustazah, aneh banget gak sih? Tiap kali saya pergi ke makam Luar Batang, begitu saya masuk ke areanya Luar Batang, perut saya kempes." Saya menyampaikan apa yang disampaikan orang itu ya, sampaikan seseorang yang sangat saya kenal ini ya. Ini cerita dia gitu. Kalau kemudian ada yang bilang,
Ah, saya nggak percaya sama cerita ustazah. Bukan masalah saya. Itu masalah kamu. Saya juga nggak minta kamu buat percaya. Tapi sebagian orang memang dituruni rahmat oleh Allah sederas itu. Salah satunya adalah sahibul maqam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Teman-teman saudara sekalian, sahib maqam Luar Batang. Itu Allah turunkan hujan rahmat ke beliau luar biasa besarnya sampai bisa semacam itu. Kayak sihir yang nyampe kepada dia ini gak nyampe ke tempat beliau, teman-teman. Maka kamu kalau memang lagi ada hajat besar atau apa gitu, berziarahlah. Itu salah satu dari yang biasa saya lakukan kalau udah mentok-mentok gitu ya. Kalau udah hal-hal berat-berat gitu, saya kayaknya gak cukup nih kalau doa sendiri gitu. Saya bawa tuh pergi ziarah ke Luar Batang dan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jarib ta'rif, jaribi ta'rifi, katanya pepatah Arab itu ya. Kamu coba, kamu buktikan sendiri. Kamu coba, kamu buktikan sendiri. Saya sudah berulang kali mencobanya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, teman saya ini cerita asal masuk ke areanya Maqam Luar Batang. Mungkin ada yang belum tahu Maqam Luar Batang di mana? Di mana, Bu? Di Luar Batang. Ada aja. Apa tadi? Ustazah bilang apa tadi? Ziarah Luar Batang. Oh penting nih, saya lagi ada urusan nih. Di mana ya Luar Batang? Hah? Makam Luar Batang tuh di mana? Di Luar Batang. Di sana itu ya. Di daerah Jakarta apa tuh? Utara. Jakarta Utara. Sehingga sekalian, dia bilang asal masuk area Makam Luar Batang tuh Ustazah, perut saya ngempes. Perut saya kempes. Jadi begitu saya masuk ke ziarah Makam Luar Batang itu Ustazah, di area beliau itu, udah tuh saya ziarah enak, nggak ada, semua sakit saya hilang. Dia bilang nanti tuh Ustazah, begitu saya keluar dari sana, sampai saya masuk lagi ke mobil, balik lagi Ustazah, perut saya itu. Subhanallah. Itu makam gak bisa dimasuki oleh sihir manapun, teman-teman sekalian. Jadi kalau kamu ngerasa nih kayaknya sakit-sakit saya ini kena nih, cobain aja. Ustazah di Luar Batang saya masih pusing, ya kamu tahu berarti gak ada yang mau ngerjain kamu. Itu sakitnya asli. Ya, baik, ikut sekalian yang saya muliakan, yang saya mau kasih tahu sama kamu ini sesuatu hal yang sangat horor. Tapi saya mau bahas Subaba Umairah. Saya punya guru, beliau waktu saya lagi mondok di Darul Lughah wa Da'wah, ya. Saya punya guru. Nah, ini cerita tentang gurunya beliau dari Madura. Madura lumayan terkenal hal-hal semacam itu ya. Kayak kalau nggak seneng sama orang, gue kerjain juga nih, gitu kan? Orang Madura, saya sangat mencintaimu. Ini bukan cerita tentang mayoritas orang Madura, apalagi tentang orang Madura gitu ya, enggak. Tapi ini oknum Madura. Baik, teman-teman sekalian. Jadi ini nih cerita tentang guru saya. Langsung pada serius banget nih. Beliau ini ceritanya ada orang yang ngerjain beliau tapi nggak kena. Itu tadi karena zikirannya, amalannya, baca ratib, haddad, ratib atas yang ada di Khulasa itu ya, itu beliau amalkan.
Zikiran-zikiran yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan dikumpulkan oleh para habaib, dikumpulkan oleh para ulama, Imam Nawawi dan seterusnya. Nah, itu kemudian dikumpulkan kitab-kitab atau amalan-amalan tersebut oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menjadi sebuah kitab namanya Khulasatul Madad An-Nabawi. Yang kalau teman-teman lihat di Instagram saya, kami akan sampaikan itu mengenai fadilah-fadilahnya yang ada di kitab Khulasah. Nanti itu di Istoraya. Karena itu acaranya seharian, memang bentuknya adalah semacam seminar, gitu ya, kayak pesantren kilat, daurah. Ya, daurah itu maksudnya pesantren kilat. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, ini beliau ini gurunya guru saya ini mengamalkan apa yang ada di kitab tersebut. Sehingga ada sihir-sihir apa itu gak mempan. Satu waktu si dukun paling hebat yang ada di sana itu penasaran sama beliau. Akhirnya wawancara. Nanya sama beliau yang adalah seorang habaib. Salah satu dari habib. Dia bilang, "Bib, ana nih kerjain antum nih tapi gak bisa kena-kena. Padahal saya kerjain siapapun tuh saya selama ini kena aja gitu. Kalau boleh saya tahu antum nih ngamalin apa?" Dia bilang, "Saya akan kasih tahu amalan saya sama kamu, tapi saya juga pengen tahu gimana cara kamu ngerjainnya." Lihat ini, film horornya masuk nih. Oke, boleh. Jadi barter ilmu. Cuman pengen tahu aja kok bisa ada serabut kelapa masuk di perut orang, ya kan? Kadang-kadang ada cicak loh. Ada paku, ada jarum, ada segala macam bisa masuk ke tubuh orang gitu. Penasaran. Jadi akhirnya dia bilang, "Iya, baik Bib, saya akan perkenankan Habib buat lihat apa yang saya kerjain." Datang ke kuburan apa jam 12 malam, gitu kan? Tapi Bib jangan terlalu deket Bib sama saya, Bib lihat aja gitu. Gak usah ngomong, gak usah apa gitu kan? Gak usah baca-baca zikir juga Bib, nanti jadi gitu kan? Baiklah, katanya gitu ya. Penasaran aja nih. Ibu-ibu sekalian, datanglah nih Habib ini. Pas di jam yang telah ditentukan. Dia lihat, mohon maaf teman-teman, katanya tuh sampai kayak memang gelap banget kan ya, jam 12 malam gak ada penerangan apa-apa di situ. Dan si dukunnya ini melepas pakaiannya sampai gak tersisa. Habis itu dia mulai tuh, dia baca-baca, manggil-manggil. Iyalah gitu ya, ritualnya jin-jin, setan-setan gitu kali. Dipanggil, jangan tanya sama saya siapa yang dipanggil. Saya hanya diceritakan oleh guru saya ini ya, tentang guru beliau. Ketika pembahasan mengenai surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, beliau cerita ini, bahwa itu memang benar adanya gitu. Sihir-sihir semacam ini tuh memang ada juga gitu. Allah bahkan menceritakannya di surat Al-Baqarah itu ya, mengenai ilmu sihir ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya dia bilang, dia pun mulai baca, depannya tuh ada air, memang dia siapkan, ada air di kayak baskom gitu. Ketika dia mulai baca-bacanya tambah seru nih, dia bilang airnya tuh mulai bergerak. Airnya mulai gerak-gerak, mulai goyang-goyang gitu. Terus sampai tambah kenceng goyangnya air tersebut. Gak lama ketika sudah sangat kenceng, dia masukin kemudian foto orang yang mau dikerjain ini. Dia bilang dimasukin foto orang yang dikerjain, kemudian tambah goyang-goyang gitu kan. Mulailah sama dia
Oh enggak ding, enggak dimasukin foto. Maaf ya ini ya. Maaf ya. Ingatan saya mulai kabur. Tapi enggak dimasukin foto teman-teman. Itu dari air yang bergoyang tadi itu keluar wajah. Maksudnya kayak kelihatan ada wajah gitu. Ada wajah orang yang mau dikerjain gitu. Sehingga sekalian enggak lama kemudian wajah tersebut mukanya kayak ngebuka gitu. Dia baca terus nih. Manggilin bukan arwah itu ya, jin. Manggilin kekuatan jahat ini. Kemudian mulutnya itu kebuka. Saat itulah dimasukin sama dia gunting, masukin sama dia paku, masukin sama dia apa aja tuh yang dimasukin. Goyang terus tuh, air itu bergejolak sampai kelihatan wajah yang ada di situ tuh kayak kesakitan luar biasa. Habis itu kemudian kelihatan kayak mulai lemes, mulai enggak kesakitan lagi, airnya kemudian diem. Saat airnya diem, ia berubah menjadi warna darah. Habis selesai dia bilang, udah selesai, saya ngerjainnya. Udah mati orangnya teman-teman. Meskipun semua ajal datang dengan kehendak Allah. Bahkan kalau ada orang yang mati dikerjain kayak begini nih, dan dia adalah orang Islam, matinya bawa iman, dia mati sebagai peraih syahid dalam jalan Allah. Begitu. Kamu jangan terus jadi ketakutan. Enggak ada yang mau ngerjain kamu, tenang. Ustazah nggak tahu aja. Ya udah saya ajarin tadi kan, masuk rumah baca ayat kursi. Tiap habis sholat baca ayat kursi. Apalagi itu terus? Bangun tidur. Sebelum tidur baca Al-Muawwidatin ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Ikhlas juga baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Semuanya itu pagi sama malam juga, pagi sama sore juga baca Al-Muawwidatin gitu ya. Nah, itu semuanya akan menjaga dirimu insyaallah. Enggak ada kekuatan jahat apapun yang sampai kepadamu asal diamalkan. Apalagi kalau kamu mengamalkan wirdul latif, mengamalkan bacaan-bacaan yang ada di dalam hulasah, nah itu insyaallah aman semuanya, gak akan terkena hal-hal yang semacam itu. Ini Hubabah Umairah nih. Jadi orang kalau ada yang kena macem-macem yang kayak gitu-gitu tuh datang Hubabah Umairah diselesaikan tuh. Sehingga sekalian, termasuk yang saya nggak kira bahwa itu adalah penyakit. Nih, kamu harus tahu juga nih. Oh ya, yang tadi itu ya, penyakit-penyakit yang dikirimkan oleh hal-hal jahat kayak tadi itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu surat secara khusus Allah Subhanahu wa taala persembahkan, karuniakan, hadiahkan untuk kita, menghindari kita dari semua kekuatan-kekuatan jahat semacam itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada yang menciptakan falak, menciptakan langit dan seisinya yang ada di falak sana ini ya, di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, atau falak waktu malam ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, aku berlindung dari yang menciptakan falak, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah diciptakan. Semuanya pun juga punyanya Allah. Termasuk kekuatan-kekuatan jahat pada akhirnya juga semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin
dari kejahatan malam apabila sudah masuk malam. Kenapa disebutkan secara khusus malam? Karena kegiatan-kegiatan semacam itu, acara-acara santet, sihir, guna-guna, apapun itu bentuknya, nggak ada dikerjainnya siang bolong kayak gini, nggak ada. Enggak ada, itu dikerjakannya di waktu malam. Di waktu malam. Syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan nafasat. Nafasat itu perempuan-perempuan yang suka niup-niup di sihir. Ada tuh ditiup ya, pakainya sistem tiup. Teman-teman serius sekalian. Pakai itu ditiup-tiup tuh, dibakar, diapain segala macam. Kok perempuan Ustazah? Ya kan nenek sihir. Identiknya bukan kakek sihir. Iya kan? Iya, memang zaman itu, zamannya Nabi yang ngerjain kayak begituan itu kebanyakan justru perempuan. Jadi itu secara umum aja, karena memang waktu itu yang ngerjain Nabi Muhammad, Nabi kan pernah kena sihir juga, yang menjadi sebab turunnya surat Al-Mu'awwidhatain tadi ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang ngerjain Banat Lubaid, anak perempuannya Pak Lubaid. Teman-teman, Mbah Lubaid ini. Ya, itu dia punya anak-anak perempuan-perempuan dan mereka adalah perempuan-perempuan tukang sihir paling terkemuka sejazirah Arab pada masa tersebut. Begitu, min syarri nafasat. Makanya ayatnya bunyinya nafasat, perempuan tukang sihir gitu kan. Karena memang ayat tersebut turun kepada Banat Lubaid, kepada anak perempuannya Lubaid. Min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, orang sering berbuat kayak begitu tuh dari sifat hasud, dari kejahatan orang yang hasud. Ya, orang yang hasud nih bisa bikin kejahatan-kejahatan yang di luar nalar. Orang sebel sama orang, benci sama orang, hasud sama orang, iri dengki sama orang. Akhirnya ada yang diguna-guna, akhirnya ada yang termasuk cinta ditolak. Itu kan yang kayak begitu-begituan itu ya. Nah ini bacaan-bacaan yang kita punya nih teman-teman sekalian, baca ratib, baca wirid sakran dan lain sebagainya, menghindarkanmu dari itu semuanya itu. Hal-hal semua yang kayak begitu-begituan itu ya. Dan juga ada tuh, wa min syarri hasidin idza hasad, juga ada jenis penyakit lain. Namanya kena ain. Kena mata panas, orang sebutnya ya. Pernah dengar? Innal aina haq, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya penyakit kena mata, sesungguhnya sesuatu hal terjadi karena kena matanya orang, itu adalah hak, itu adalah sesuatu yang nyata, benar adanya. Nabi yang bilang, jadi kamu gak boleh gak percaya. Sebab Nabi yang bilang kamu harus percaya. Meskipun kamu gak harus takut. Percaya aja gitu kan. Kayak misalnya ada dokter bilang, tahun ini ada kena COVID gitu kan. Ada penyakit namanya COVID tahun 2020 kemarin. Nah kalau udah mereka bilang ya kita percaya kan begitu. Enggak harus takut, tapi percaya memang COVID-nya itu nyata, kan begitu. Nabi Muhammad juga bilang innal aina haq. Sesungguhnya sakit ain, kena ain ini adalah sesuatu hal yang hak, sesuatu hal yang benar, nyata adanya. Teman-teman sekalian, cuman kalau hasud itu yang kemudian ngerjain orang ina itu segala macam, itu biasanya adalah karena memang kebencian yang luar biasa. Ain itu malah justru sering terjadi karena pujian. Makanya jangan muji kecuali dengan disandarkan kepada Allah. Dengan kita bilang Masya Allah. Luar biasa ya kehendak Allah atas orang ini.
Masya Allah ilmunya, Masya Allah cantiknya. Atau kalau tidak, iringi dengan sholawat. Gitu ya. Kami di Tarim Hadramaut kalau muji orang pasti diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustazah sekarang udah sehat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Pinter banget ya orang itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak itu cantik sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Mereka bacain sholawat. Bahkan kalau ada dengar orang muji nggak pakein sholawat, yang lain negur. Shollu ala Nabi. Sholawat, kamu harus baca sholawat gitu, diingetin sama orang-orang lain. Biar pujian kita ini nggak bawa keburukan buat orang yang dipuji. Buat orang yang dipuji. Jadi kamu kalau kagum terhadap sesuatu, kamu puji gitu ya. Nah itu pujian kamu itu harus diiringi dengan sholawat atau diikuti dengan ucapan Masya Allah agar orang tersebut tidak terkena ain, terkena pandangan buruk dari dirimu tersebut. Ya, ya kalau misalnya, wah jangan-jangan kena mata loh Ustazah saya ini. Oh kenapa gitu? Kemarinan muka saya mulus banget, teman saya muji langsung saya jerawatan. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga karena kamu kebanyakan makan kacang. Jadi gimana Ustazah mestinya? Kalau ada yang muji, kamu jangan kegeeran. Dan kalau kamu dipuji juga, kamu mesti iringi dengan itu tadi, Masya Allah, atau kamu bersolawat. Dan kamu ingat bahwa apapun yang kamu kagumi ini adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Sehingga kamu tidak memuji dia secara khusus, tapi juga memuji kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, itu dia tuh. Ustazah, pujiannya itu harus kita dengar apa enggak harus kita dengar? Enggak. Walaupun kamu enggak dengar. Lah kalau kayak begitu kan kita enggak tahu Ustazah. Ya memang enggak tahu. Terus gimana Ustazah caranya? Ya minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, sakit mata. Ada tuh di zaman Nabi kejadian enggak Ustazah? Kejadian. Sayyidina Salman Al-Farisi, teman-teman saya sekalian, beliau yang mengusulkan perang dengan pakai parit. Ngasih parit gitu ya, perang Khandaq. Usulan Salman, mereka kemudian bikin parit. Jadi waktu diserang, orang-orang yang nyerang ini keburu jatuh ke parit-parit sehingga mereka enggak bisa menyerang dan bahkan dengan mudah untuk dikalahkan gitu. Waktu gali parit Salman Al-Farisi ini ada seseorang yang mujinya itu dengan bahasa kayak gini nih. Wih Salman ya, padahal udah tua loh dia. Satu orang, Salman itu waktu awal Nabi Muhammad datang dan dia masuk Islam usianya 60 tahun teman-teman. Jadi waktu Khandaq itu usia beliau sekitar 65 tahun. Tapi kerjanya itu kayak kerjanya 10 orang pemuda dia yang ngerjain gitu. Jadi ini ada satu orang terus dia bilang, wih dia udah setua itu aja kerjaannya kayak kerjaan 100 pemuda. Dia bilang kayak gitu. Wih Salman. Enggak lama Salmannya pingsan. Nabi begitu Salman pingsan, Nabi nih kan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kayak Hubaba Umairah, kayak ada beberapa orang yang memang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan, tentu saja apalagi baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi begitu lihat Salman pingsan, Nabi Muhammad langsung bilang, innahu asabahu ain fulan bin fulan. Kata Nabi, oh Salman ini kena ainnya, kena matanya fulan bin fulan. Dipanggil langsung sama Nabi Muhammad. Hati kata Nabi Muhammad, mana tuh si fulan bin fulan, panggil. Dipanggil nih si orang tadi itu, kata Nabi Muhammad, kamu ngomong apa tentang Salman? Iya Rasul, saya ngomong tadi, Salman gila banget ya. Salman, satu orang nih padahal dia udah segitu tuanya, kayak kerjaannya 100 pemuda.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu berwudulah, kemudian ambillah bekas wudu dia ini, siramkanlah kepada Salman Al-Farisi. Masalahnya kita nggak tahu siapa yang matain kita. Kamu mau ambil bekas wudunya siapa? Iya kan? Dan nih penting buat saya sampaikan padamu yang suka kegeeran, jangan-jangan saya kena mata. Nih saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kadang-kadang kamu kena mata bukan dari orang lain tapi kena mata kamu sendiri. Suka muji diri sendiri sih. Sambil ngaca sambil bilang ya ampun. Ada anak manis kayak begini nih. Ih, beruntung banget lakinya. Besokannya kamu kenapa bisa jadi kamu lagi kena mata sama diri kamu sendiri. Ustazah berarti kalau muji diri sendiri pakai sholawatan juga. Jangan muji diri sendiri. Jangan muji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian suka memuji diri kalian sendiri. Saudaraku sekalian, tiba-tiba aja ya, saya nggak ngerti gimana asalnya, tiba-tiba aja saya ditarim itu ustazah. Maksudnya saya udah mulai mengajar dari sejak awal tahun 2000 atau akhir tahun 1999 ya. Usia saya 20 tahun kala itu saya udah diminta oleh Hubabah Nur untuk mulai mengajar. Saya pun mulai mengajar fikih terutamanya ya. Jadi kalau saya lagi ngajar fikih, teman-teman gak usah ragu-ragu sama apa yang saya sampaikan. Saya sudah mengajar ilmu fikih ini. Ilmu fikih itu tentang batal gak batalnya sholat dan lain sebagainya ya. Itu saya udah mengajar fikih ini dari sejak tahun 1999. Mungkin banyak ada di antaramu yang belum lahir bahkan tahun itu. Saya udah mulai ngajar tuh teman-teman. Nah, saya tiba-tiba aja dalam tahun-tahun sekitaran tahun 2002 ya atau 2001 gitu, saya nggak ingat pastinya. Yang pasti tiba-tiba aja ada satu anak di kelas saya, tiba-tiba aja saya benci sama dia luar biasa. Kesian banget kan? Nggak ada sebab loh ini. Kalau ada sebabnya sih masih mending gitu kan, emang nyebelin gitu kan. Kadang-kadang orang nyebelin nih ya saya sebel juga. Tapi ini nih nggak ada sebab-sebabnya gitu. Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya bikin saya sebel sama dia. Rajin, pinter, baik, nurut, semuanya deh gitu. Ada sama dia gitu. Tapi tiba-tiba aja, teman-teman saya sekalian, saya tuh sampai astagfirullah. Saya sampai minta dia untuk pindah posisi duduk. Saya duduk depan gitu, saya sampai minta dia untuk duduk di posisi yang saya nggak harus kelihatan dia secara langsung gitu. Ya maksudnya yang agak kebelakangan lah, yang nggak harus saya liatin dia gitu. Tapi kalau depan banget tuh kan setiap kali saya ngelongok gini kan anak muridnya di kelas itu kan nggak banyak, 30 orang misalnya gitu kan. Nah itu kan setiap kali kalau dia duduk paling depan kan begini langsung kelihatan dia gitu. Dan itu saya juga baru ngerti kalau ternyata ucapan yang saya enak lihat muka dia itu ternyata bukan kata-kata basa-basi. Saya baru tahu teman-teman, saya baru tahu ternyata ada loh orang-orang. Maksudnya ternyata bisa saya punya kebencian sama seseorang yang kalau saya kelihatan muka dia, makanan di perut saya langsung naik. Saya beneran enak teman-teman. Saya beneran yang bisa muntah-muntah saya. Jadi saya lagi duduk di kelas nih, lihat muka dia gitu.
Dan saya kemudian abisnya saya inian gitu, saya sebentar ya saya akan pamit. Saya pamit keluar benar-benar ke toilet untuk saya muntah makanan saya. Saya gak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang perlu diobati. Saya gak tahu. Yang itu kan kayak kita senang sama orang, kita sebel sama orang, kayak sesuatu hal yang wajar aja gak sih? Menurut saya. Yang ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang gak wajar malah justru teman saya. Teman deket saya, maksudnya di kelas ini. Dia nanya, Kak, ada masalah apa Kak sama dia? Sebutin namanya sama dia. Enggak sih. Kamu kayaknya sebel gitu Kak sama dia. Emang iya. Sebel saya sama dia. Kenapa sebel? Sebel aja. Ya kenapa sebel? Mukanya itu lo nyebelin. Enggak Kak, muka dia enggak nyebelin. Terkadang kita bisa suka nggak pakai alasan, terkadang kita juga ternyata bisa benci tanpa alasan. Menurut saya itu sesuatu hal yang wajar gitu. Ternyata buat orang lain nggak gitu. Dia bilang, Kak, yuk pergi ke Hubaba Umairah. Kenapa sih, saya nggak sakit kok? Saya bilang, ya ampun Kak, bisa sebel sama orang sampai kayak begitu tuh, sampai muntah-muntah. Itu nggak normal, itu nggak wajar. Apalagi nggak ada sebab, apalagi nggak ada sebabnya gitu. Dia pintar, dia baik, dia nggak pernah mengerjakan sesuatu hal yang menyebalkan gitu. Nah kalau misalnya saya ditarik-tarik gitu kan, sampai kerudungan saya kemana-mana, saya disalamin tangan saya, pisah jari-jarinya. Itu kan bisa aja terjadi, saya sebel misalnya gitu ya, sesuatu hal yang wajar. Makanya saya sering sampaikan kepadamu, kalau lagi kita kedatangan guru-guru yang mulia, saya bilang kan, jangan salaman, jangan rebut-rebutan, ya kan? Karena kadang-kadang kalau mereka sebel, masalahnya bisa berat sama kamu, gitu. Akhirnya teman saya itu bilang, nggak normal Kak Ima nggak normal. Ayo kita pergi ke Hubaba Umairah. Ada saya pikir-pikirin, dia juga kesian juga sama dia gitu. Kalau saya sebagai gurunya sampai nggak ridho, itu kan kesian dia juga. Bisa jadi saya bukan siapa-siapa, tapi status saya sebagai guru itu yang bisa bermasalah buat dia gitu. Karena statusnya dia kan duduk di kelas itu kan sebagai murid. Itu sebabnya, nih saya kasih tahu aja, itu sebabnya kenapa saya tidak pernah menganggapmu murid. Saya kasih tahu, itu sebabnya kenapa saya tidak pernah menganggapmu murid saya. Siapa di antaramu yang pernah saya bilang bahwa kamu adalah murid saya? Nggak pernah. Saya selalu menganggapmu sebagai kawan-kawan saya, teman-teman saya yang duduk di majelis saya, yang mendengarkan saya. Saya tidak pernah menganggapmu sebagai murid. Perkara kamu mau menganggap saya sebagai guru itu urusan kamu. Nih ya, tapi saya tidak pernah menganggapmu sebagai murid. Kenapa? Saya takut kalau saya menganggap diri saya sebagai guru, itu sama halnya dengan ibu yang menganggap anaknya sebagai anak, gitu kan? Maksudnya yang memang anak sama ibu kan, hubungannya kan jadi kayak gitu tuh. Kalau ibunya nggak ridho, anaknya bermasalah. Kalau ibu nggak usah ngajarin lah gitu. Tapi karena saya sayang, saya kasih tahu, saya ajarin, saya doain, saya apapun aja. Bagian dari saya ajarin, saya doain, saya apapun aja. Bagian dari saya rasa sayang saya kepada teman-teman saudariku sekalian semuanya gitu. Tapi itu tadi, saya tidak pernah menganggapmu sebagai murid saya. Jadi saya kalau ditanyain, Ustazah punya murid berapa banyak? Gak punya. Saya gak punya murid. Saya gak punya murid. Saya gak punya santri, saya gak punya murid. Semoga dengan cara ini kita hubungannya jadi baik-baik aja lah, ya.
Jadi kalau ke saya sebel sama siapapun nggak akan ngaruh, insya Allah nggak akan ngaruh karena kamu bukan murid saya, nggak akan ngaruh insya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya di luar gitu, nggak akan seberpengaruh itu, jelek-jelekin saya di luar gitu, kamu insya Allah nggak sampai gimana-gimana gitu. Kenapa gitu? Karena saya bukan guru kamu. Saya tidak pernah menganggapmu sebagai murid saya. Dalam artian, kalau sampai kamu jelek-jelekin guru kamu, itu bahayanya bisa sangat besar, teman-teman. Bisa sangat besar. Ngaruh ke ilmu kamu, ngaruh ke apa kamu gitu. Itu yang saya nggak mau gitu. Jangan sampai terjadi itu. Nah, masalahnya waktu di Tarim, yang belajar di kelas saya adalah murid-murid saya. Jadi teman saya nih ngerasanya, bahaya kak, kesian dia kak, ayo kak berobat kak. Pergilah saya ke Hubaba Umairah. Teman-teman saya sekalian, Hubaba Umairah kemudian bilang sama saya, Alimah, di atas muka bumi ini ada 2 orang yang akan sangat mudah untuk kena mata orang. Yang akan ada banyak orang yang hasut juga sama dia. Mudah kena mata sama mudah untuk orang hasut sama dia. 1, orang kaya. Orang kaya kan banyak dihasutin sama orang, ya kan? Yang kedua, ulama, orang yang berilmu. Kamu sudah Allah pilih menjadi salah satunya. Kamu berilmu nak, bahkan dari muda. Akan sangat mungkin untuk ada orang yang hasut sama kamu, atau hasut sama orang yang kamu sayangi. Hasut sama orang yang kamu sayangi. Jadi misalnya gitu di kelas gitu ya, ada orang-orang yang misalnya saya kasih perhatian lebih kepada dia, yang lain pada hasut gitu. Kan sesuatu hal yang lain pada iri gitu, yang lain pada iri. Ih dia kok disayang ya Musa Salimah gitu. Dan itu bahaya gitu. Bahaya buat dia nih yang diiriin, bahaya juga buat kamu gitu. Katanya Hubaba Umairah, saya rasa itu yang saat ini terjadi kepadamu. Beliau kemudian doa-doain saya. Jadi katanya beliau, kamu ini lagi kena mata orang, kena hasutnya orang gitu, kena iri dengkinya orang. Sehingga kamu jadi benci sama si orang tersebut. Mungkin karena dia juga lagi kena matanya orang, sehingga akhirnya kamunya yang jadi benci sama dia gitu. Makanya teman-teman, nih bagi yang punya suami, jangan gampang pamer-pamer kemesraan. Apalagi pamer-pamer saldo rekening. Alhamdulillah sudah ditransfer sama My Hubby. Hati-hati sama yang begituan tuh, gitu kan? Pamer-pamer kemesraan di media sosial, di mana gitu kan? Ada tangannya lagi ngegandeng, di foto, di caption forever, til jannah insya Allah. Kenapa pakai begitu gitu? Caramu tuh menikmati. Ustazah itu tahadus bin nikmah? Enggak tahadus bin nikmah itu namanya. Tahadus bin nikmah itu mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan memamerkannya. Bukan memamerkannya. Terus tahadus bin nikmah tuh kayak gimana Ustazah? Kayak yang saya lakukan sekarang. Saya punya ilmu, saya kasih tahu kepadamu. Itu namanya tahadus bin nikmah. Kalau kamu tahadus bin nikmah, ya ibu-ibu nih, dapat uang transferan agak banyakan dari suaminya, kamu kemudian kasih, bagiin kepada orang lain, kamu sedekah, itu namanya tahadus bin nikmah. Orang lain ikut merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, itu namanya tahadus bin nikmah. Jangan salah-salah. Ikut
merasakan kenikmatan. Ada orang lain yang ikut serta merasakan kenikmatan yang Allah berikan padamu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya diberi kenikmatan ilmu, kamu pun ikut merasakannya. Saya diberi kenikmatan berjumpa dengan perempuan-perempuan solehah, saya pun membagikannya kepadamu. Namanya tahadus bin ni'mah. Kamu lagi dapat uang lebih, kamu berikan kepada orang lain, gitu ya. Bagian dari tahadus bin ni'mah. Bukan orang lain ngelihat kemesraan kamu, ngelihat tahu, nah saldo gua nih, liatin. Nggak gitu caranya. Jelas ya. Teman-teman sekalian, Hububah kasih pesan. Jadi Halimah, kamu kalau sayang, senang sama seorang, nggak usah tunjukin kepada orang lain, takutnya menimbulkan keirian dari orang tersebut. Oh baik, Bapak saya jadi ngerti juga gitu kan. Beliau kemudian doain saya, beliau doain saya buat mencabut rasa tersebut dari diri saya. Terus beliau ada kasih amalan. Nah ini saya mau sampaikan sebagai ijazah. Kalau kayak ginian nih namanya ijazah. Ijazah itu artinya saya diajarkan ya. Kemudian saya mengajarkannya kembali kepadamu secara khusus gitu, secara khusus. Ini namanya perlu ijazah. Jadi kayak obat tuh namanya ada resepnya gitu. Jadi ini boleh bagi siapapun yang dengerin saya secara langsung ataupun baik secara langsung hadir di sini ataupun yang sedang live di Instagram saya ataupun di media sosial saya untuk ambil ijazah ini dari saya ya. Ini saya diijazahkan dari Hubabah Umairah untuk saya gitu kan. Hanya diamalkan di saat kamu merasa sedang dalam hati, suasana hati yang tidak mampu kamu kendalikan. Sekali lagi, ini kan seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan resep obat ya. Jadi ada kan obat kan yang diresepin kalau kamu begini, kamu minum ini. Hanya ketika kamu sakit, kamu minum ini kan begitu. Nah ini juga sama nih, ini ijazah saya sampaikan ketika hati kamu sedang berada dalam rasa yang tidak mampu kamu kuasai, kayak nyiksa banget gitu. Bisa jadi rasa macam-macam, entah itu kebencian, entah itu rasa cinta yang kamu nggak mampu kuasai terhadap seseorang yang tidak halal bagimu untuk kamu cintai. Ayo, adik-adik jomblo, ini ya, Ustazah saya tuh udah kepengen banget untuk meninggalkan dia, tapi setiap kali WA dia bilang hai, hanya karena hai setitik rusak move on sebelanga. Tiap lihat mukanya nggak tega Ustazah, gitu kan? Padahal dia udah punya istri. Aduh, bahaya. Ayo nih ya, terhadap rasa apapun atau para istri Ustazah, saya Ustazah lagi dikuasai cemburu yang sampai bikin saya nggak bisa ngapa-ngapain. Suka ada nih, ya kan? Dia sakit hati cuman karena ngelihat suaminya sisiran. Ustazah saya tahu suami saya selingkuh. Dari mana kamu tahu? Rajin sisiran. Lah? Habis ganti potongan rambut aja itu mah, udah nggak usah segitunya. Sehingga sekalian kadang-kadang memang hati kita kan dikuasai kecemburuan yang nggak bisa kita kendalikan. Atau apapun aja, benci. Ada banyak di antara kita. Kalau lagi emosi, ya Allah. Lebih galak dari macan. Ya ampun. Ini yang kayak beginian nih, belajar buat kuasai. Salah satunya nih ijazah yang disampaikan oleh Hubabah Umairah. Halimah, lagi dalam masa-masa ini nih nak, coba kamu amalkan ini. Tiap kali habis salam sholat fardu, tiap habis selesai sholat salam fardu, langsung. Jadi begitu bisa saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi ini hanya diamalkan ketika kamu sedang punya rasa yang tidak mampu kamu kuasai ya. Enggak yang setiap hari kamu amalin gitu. Enggak kayak begitu. Saya mau sudah tiap hari emang enggak bisa menguasai hati. Enggak, maksudnya enggak gitu.
Kan ada hari-hari yang kamu baik-baik aja. Masa semua hari-hari kamu gak baik-baik aja? Gak mungkin kan? Nah itu kalau pokoknya lagi ada rasa yang nggak bagus itu ya dalam hati kamu nggak mampu kendalikan. Begitu habis selesai salam sholat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tanganmu kamu pegangkan, tangan kananmu kamu pegangkan ke dadamu. Kamu baca surat Al-Insyirah 4 kali. Surat Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Nggak gitu. Surat Al-Insyirah sama dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Dibaca 4 kali. Ustazah kenapa nggak 3 sih? Lah diajarinnya begitu. Udah ikut aja. Begitu ya? Ikut aja sama yang ngajarin yaitu Hubabah Umairah. Saya terima ini dari Hubabah Umairah. Saya akan sampaikan kepada teman-teman kata-kata ajaznakum, artinya saya memberikan ijazah ini, saya memberikan kayak semacam resep obat ini kepadamu begitu ya. Kamu jawab qabiltul ijazah. Enggak sekarang, belum ya. Kamu jawabnya begitu ya. Jelas? Baiklah. Saya ijazahkan dari Hubabah Umairah bintil Habib Muhammad bintil Habib Umar bin Abu Bakar Al-Haddar, surat Al-Insyirah 4 kali dibaca sesudah sholat fardu ketika hati sedang dalam keadaan sumpek atau berada dalam rasa yang tidak terkendali. Ajaznakum. Fatihah bil qabul wa ta'miqul usul ila hadratillah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjudratu wa anbiya wal mursalin wa awliya'il kauni ajmain khususan ila Hubabah Umairah bintul Habib Umar bin Abu Bakar Al-Haddar anallahu yaghfir lahum wa usuli maghfurin anallahu yaghfir lahum yarhamuhum ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pulanglah saya dari rumahnya Hubabah Umairah. Saudara sekalian, saya pencet bel di pondok pesantren kami, di asrama kami. Yang bukain dia. Begitu lihat mukanya, itu rasa yang kemarenan bahkan beberapa jam yang lalu ada, gak ada lagi, hilang semuanya. Masya Allah, itu obat mujarab bener ya. Dari Hubabah Umairah tadi itu, maksudnya udah didoain sama Hubabah Umairah gitu. Udah tuh, dari situ saya belajar itu tadi, ain itu ya, ain. Caranya adalah kamu minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di doa surat Yasin itu juga Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa maulana kulla syai'in ta'itana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wadi baghin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Bagus kamu baca doa tersebut setiap pagi sesudah kamu baca surat Yasin, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan, dari kejahatan orang yang hasud, wadi ain, dan dari kejahatan orang yang bisa memberikan ain kepada kita, mempengaruhi kena ain kepada kita ini ya. Jadi semacam itu. Terutamanya buat yang masih belum punya kekuatan untuk menghindar dari ain, teman-teman serius sekalian, kamu kalau muji hati-hati. Anak-anak bayi, anak-anak kecil, nah itu ya. Jangan kenain mata buruknya kita gitu. Kalau kita puji anak kecil, langsung awali dengan sholawat atau akhiri dengan sholawat atau ucapkan Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, yang semacam itu, ya. Ih lucu banget, ih gemoy banget, ya. Nah yang semacam itu kan, kadang-kadang anaknya langsung sakit, kita sebutnya
kena sawan. Bukan begitu? Enggak itu ya, padahal kena mata. Bisa jadi kena mata. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Pelajaran terakhir dari Hubabah Umairah. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya pulang ke Indonesia beberapa tahun kemudian, saya bawa rombongan ke Tarim. Hubabah Umairah masih ada masa itu. Jadi beberapa kali saya bawa rombongan waktu itu, Hubabah Umairah masih ada, saya pun membawa mereka semuanya ke Hubabah Umairah. Saudaraku sekalian, ada dua hal yang harus saya sampaikan sekarang. Satu, Hubabah Umairah sudah wafat. Yang kedua, saya tidak lagi bawa rombongan. Jadi jangan ada yang nanya travelnya ustazah apaan. Saya nggak pernah lagi bawa rombongan. Sekarang ini kalaupun saya pergi ke Tarim, pergi aja sebagai murid yang datang kepada guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid dan Sayyidah Hubabah Nur gitu. Sehingga sekalian, satu waktu saya bawa rombongan nih kepada Hubabah Umairah. Itu Hubabah Umairah ngelihat muka mereka kayak ada sensornya, kayak dokter ngelihat hasil MRI gitu. Saudaraku sekalian, dan itu secanggih itu ya. Memang wali-walinya Allah SWT luar biasa. Ketika diberitahu sama Allah SWT sampai setajam itu gitu. Ada teman saya dinasehatin, maksudnya ada jamaah yang dalam rombongan saya itu ya. Dia bilang, "Nak, yang benar jadi istri, suamimu jangan kamu marahin mulu." Dia langsung nunda. Ingat, kunci surgamu ada di tangan suamimu. Ada lagi yang dinasehatin, sholatnya dijagain, yang benar sholatnya, ibadahnya yang benar, gitu ya. Ada lagi, kamu kalau dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, dalam hartamu tersebut ada kenikmatan yang semestinya kamu berikan kepada hamba-hamba Allah yang kurang beruntung. Kayak Hubabah lagi bilang gitu, jangan pelit-pelit. Tapi bahasa beliau kan bagus ya. Gitu. Subhanallah, subhanallah. Kayak semua orang tuh dinasehatin dengan ya udahlah, apa yang ada pada dirinya lah gitu. Tapi sebelumnya memang saya kabarin ke teman-teman saya itu, ke jamaah waktu itu ya, ke rombongan saya itu saya bilang, ini kita mau ketemu Hubabah Umairah ya. Mungkin Hubabah Umairah akan menganalis kamu, memberi kamu nasihat yang memang akan sangat kamu perlukan. Kecuali kalau kamu memang gak mau. Kalau kamu gak mau itu kan untuk dinasehatin ya gak apa-apa. Saya gak akan bilang sama Hubabah Umairah, saya akan bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah gak usah ngomong apa-apa sama mereka. Atau Hubabah kalau ngomong di telinga saya aja. Nasehatnya gitu ya. Tapi mereka bilang, enggak apa-apa Ustazah, enggak apa-apa Ustazah, kita kepengen dinasehatin biar kita tahu nih Ustazah, masalah kita nih yang harus konsentrasi kita nih lebih tajamnya ke arah mana nih gitu. Oh ya udah kalau gitu bismillah. Jadi mereka pun masuk semuanya dinasehatin masing-masing sama Hubabah Umairah. Sampai habis selesai semuanya saya bilang, Hubabah sekarang giliran saya. Hubabah senyum aja. Terus saya bilang, Hubabah doain saya dong Hubabah, biar saya punya anak. Kamu sebelum saya viral, kamu kemana aja? Kok baru ngajinya pas udah? Saya ngajar di sini aja di tahun berapa Kak? 2005? 2007? Iya, ketika saya pindah ke Tebet sini ya. Jadi udah segitu lamanya tuh gitu. Saya ngajar di sini aja berarti udah hampir 20-an tahun. Saya bilang betul Bapak saya ngajar. Terus Bapak bilang kayak begini. Menurut kamu yang kamu ajarin, itu kalau kamu meninggal dunia Halimah, apakah mereka gak akan mendoakanmu? Ya doain sih, insya Allah. Doain gak? Doain. Kok yakin banget kamu kalau saya meninggal duluan? Ini yang bilang doain umurnya udah 60 tahun. 70 tahun. Insya Allah ya, doain kan. Kalau saya meninggal lebih dulu darimu,
Saya yakin kamu akan mendoakan saya juga. Teman-teman sekalian, kata Ibu Baba, kamu mendapatkan doa dari orang yang hidup Halimah lebih banyak daripada mereka yang punya anak. Iya juga sih, punya anak kan palingan cuman berapa? 3, 4, 5, paling banyak 10. Sementara yang mendoakan saya karena saya ngajar bisa 1000. Siapa yang punya anak 1000? Gak ada. 1000, 2000, 3000, 10.000, ya kan begitu. Jadi saya bilang, iya juga ya. Kayaknya saya gak sebegitunya juga perlu doa anak gitu. Sesudah saya pikir-pikir. Akhirnya saya bilang, ya biar ada yang melanjutkan dakwah Ubabah. Kalau saya meninggal dunia, Ubabah malah lebih ketawa lagi. Kata Ubabah, Halimah, Allah tuh nak selalu punya aturan dalam agama ini. Enggak ada siapapun menggantikan siapapun. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya yang Dia izinkan untuk berada di dalam jalan dakwah ini. Kamu enggak usah sok-sokan. Dalam artian kayak Ubabah tuh mau bilang, emangnya kamu yakin kalau kamu punya anak bisa jadi ustazah gitu? Kamu yakin kalau punya anak bisa jadi ustaz? Enggak gitu ceritanya. Gak gitu ceritanya. Allah milih hamba-hambanya yang Dia kehendaki untuk ikut serta berada dalam jalan dakwah ini. Gak ada siapapun menggantikan siapapun. Iya juga ya. Tapi kan saya pengen punya anak ya. Apa nih alasannya nih? Akhirnya saya bilang, ya biar suami saya tambah sayang gitu sama saya. Ubabah lebih ketawa lagi gitu. Pikirnya Ubabah barangkali ya, ini anak katanya pintar. Mana dia pinternya? Ya Allah, Ubabah bilang hati manusia dalam genggaman Allah Halimah. Kamu kayak gak pernah lihat aja orang punya anak banyak tapi gak dicintai sama suaminya. Iya juga ya. Iya juga. Jadi gak ada alasan gitu maksudnya Ubabah. Terus Ubabah ngomong gini, kamu tahu Halimah, saya dulu ketika saya sudah mulai mengenal Allah. Nih, bicaranya hamba terkasih di sisi Allah. Dengerin, biar kamu paham. Saya ketika denger itu, saya kayak jadi mikir, apakah selama ini hati saya sudah mengenal Allah? Ubabah Umairah bilang, Halimah, saya ketika mulai mengenal Allah, abahnya seorang ulama, seorang wali, seorang manusia ahli dzikir, ahli ibadah, orang luar biasa, mulianya, ngajarin anaknya, ngenalin anaknya kepada Allah, hingga bahkan ini pemikiran beliau di awal-awal bahkan sebelum balik teman-teman. Dia bilang ketika saya mulai kenal Allah Halimah, saya bilang sama Allah, ya Allah, jangan pernah sibukkan saya dengan selainmu. Allah, ucapan luar biasa dahsyatnya. Ya Allah, dalam hidup saya minta padamu, jangan biarkan saya sibuk dengan selainmu. Saya ingin hidup saya hanya sibuk denganmu ya Allah. Saya hanya ingin hidup saya hanya sibuk denganmu. Ya Allah, jika engkau tahu kiranya kalau saya menikah akan membuat saya sibuk dengan selainmu, bikin saya sibuk ngurusin suami, bikin saya sibuk ngurusin hal-hal rumah tangga yang membuat saya tersibukkan dengan urusan-urusan ini, sehingga saya menyedikitkan ibadah, menyedikitkan zikir, membuat hati saya
jadi sibuk memikirkan selain-Mu. Ya Allah, jangan pertemukan saya dengan jodoh saya. Jangan kasih saya jodoh ya Allah. Kuat banget gak hatinya? Doa minta jangan gak dikasih jodoh loh. Bahkan dari sejak usia remaja. Kalau kiranya saya punya jodoh membuat saya tersibukkan dengan selain-Mu, sibuk ngurusin urusan laki, sibuk ngurusin urusan suami, sibuk ngurusin urusan-urusan yang saya harus jagain hatinya, saya harus begini, sampai saya jadi sibuk mencari keridhoannya sehingga saya tidak lagi mencari keridhoan-Mu. Jangan saya kasih suami ya Allah, jangan kasih saya suami. Saya gak mau hidup saya tersibukkan dengan selain-Mu. Hubabah kembali bercerita, tapi kemudian saya menikah, Halimah. Saya tahu, oh Allah tahu saya tak akan tersibukkan urusan suami dari selainnya. Dan ternyata benar, saya punya suami malah membantu saya untuk beribadah kepada Allah. Kami bisa saling membangunkan di waktu malam, kami bisa saling mengingatkan zikir, kami bisa saling mengingatkan mengenai ilmu. Dia ngajarin saya banyak hal dari tafsir Quran, dari hadis Nabi, dari sunnahnya Nabi. Alhamdulillah. Dia bilang, sejak saya menikah doa saya ganti. Ya Allah, jika keberadaan anak menyibukkan saya dengan selain-Mu, ya Allah jangan kasih saya anak. Kuat banget tuh hatinya buat doa kayak begitu. Saya sih gak kuat. Saudaraku sekalian, saya sih paling banter doanya, ya Allah kasih saya yang terbaik. Dia gitu aja. Bapak memang minta, jangan sibukkan saya dengan selain-Mu ya Allah. Dan jika keberadaan anak membuat saya sibuk dengan selain-Mu, jangan kasih saya anak ya Allah. Jangan kasih saya anak. Dan Allah ijabah doa saya, Halimah. Saya gak punya anak sampai sekarang, gak tahu Bapak, udah sepuh beliau. Dia bilang, saya tahu keberadaan anak akan menyibukkan saya dengan selainnya. Beliau kemudian kasih pesan sama saya, Halimah, kamu gak lihat nak, hidup di dunia ini singkat. Hidup di dunia ini singkat. Kapan hidupmu yang kamu mau jadikan sebagai bekal akhirat? Kalau di hidupmu di dunia ini, kamu selalu saja disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kapan waktumu mendekat kepada Allah? Jika sepanjang waktu hidup kamu ini tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kita nih waktu kita udah kepotong tidur, kepotong makan, udah banyak banget waktu kita yang kepotong. Apakah waktu yang tersisa mau lakukan yang lain? Bukankah lebih nikmat Halimah kita sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mereka menjadikan hidup mereka buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, kan kadang-kadang orang nih kayak apa ya, kita datengin gitu tapi kita gak tahu nih orang beneran lillah apa gak lillah gitu. Taunya gimana Ustazah orang itu lillah apa gak lillah? Allah kasih aturan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alkum ajra. Gimana tuh di surat Yasin? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang enggak minta bayaran dari kalian. Wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk.
Kalau udah komersil, gak usah diikutin. Maksudnya gini, kalau misalnya datang gitu kan, ini yang saya tahu nih, kayak orang-orang yang kayak Hubaba Umairah gitu kan didatengin orang tuh, minta dinasehatin, minta disembuhin, nggak ada, nggak pakai kayak tarif gitu, nggak pakai. Tapi biasanya ya kita yang tahu diri gitu, karena beliau kan juga bukan beliau perlu ini, beliau perlu itu, enggak teman-teman saudara sekalian, lebih kepada kita seneng ngasih orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita kepengen dalam ibadah mereka ada harta kita di situ. Saya kalau ngasih guru-guru saya, ini saya kasih tahu kamu karena saya sayang, saudara sekalian. Saya punya guru-guru gak pernah minta apa-apa dari saya, gak pernah minta apa-apa dari saya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberi kepada mereka. Dan setiap kali saya memberi, saya kepengen, saya bukan karena kesian nih guru saya, dia mungkin perlu buat ini, perlu buat itu, enggak. Enggak, dari saya juga ada banyak jalan Allah memberi kepada mereka. Mereka orang-orang mulia teman-teman, apalagi sekedar urusan harta, apalagi sekedar uang, begitu kan ya. Uang kita tuh kalau keterima sama mereka, yang untung bukan mereka tapi kita. Apakah menurutmu Allah akan biarkan uang haram nyampe ke mereka? Enggak ada. Jadi kalau uang kita tuh nyampe ke mereka dan kepake buat mereka, yang untung tuh kita. Saya ketika memberi kepada guru-guru saya, pada guru saya gitu ya, yang saya inginkan adalah agar ada uang saya, ada harta saya dalam ibadah mereka. Mereka pakai kerudung, mereka pakai baju, mereka pakai sendal, mereka pakai handphone, misalnya gitu. Misalnya itu kebeli pakai duit saya atau kebeli dari sesuatu yang saya berikan kepada mereka. Teman-teman, menurut kamu dipakainya buat apa? Ibadah. Hidup mereka tuh isinya ibadah semua kok. Ibadah, dakwah, ilmu, gitu aja hidup mereka isinya. Gak kayak modelan kita yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Gak kayak modelan kita yang kadang-kadang nyari pahala, kadang-kadang bikin dosa. Betul gak? Omongan mereka semuanya bagus, isi hidup mereka semuanya ibadah. Untuk itulah kita memberi kepada mereka gitu. Jadi saudara sekalian, saya kalau datang kepada Hubaba Umairah atau kepada siapapun, kepada Habib siapa, kepada Habib siapa, saya amplopin, betul saya amplopin. Bukan berarti karena saya pikir mereka perlu nih atau kayak balas jasa. Enggak ada yang bisa sanggup saya balas. Menurut kamu kita bisa balas apa buat guru kita? Mereka ngasih kepada kita surga. Balasan apa yang menurutmu pantas buat mereka? Andai saya kasihkan seluruh harta saya kepada guru, saya gak bisa balas kebaikan mereka. Tidak sedikit pun juga. Sama halnya dengan kepada kedua orang tua saya. Andai saya serahkan semua harta saya kepada mereka, gak bisa balas kebaikan mereka kepada saya. Guru-guru saya, orang tua saya adalah orang yang menuntun saya menuju jalan surganya Allah SWT. Balasan apa yang cukup buat mereka? Gak ada. Kalau saya ngasih sama mereka, bukan dalam rangka untuk membalas ilmu, buat bayar ilmu, gak ada. Yang saya lakukan adalah agar ada uang saya dalam harta mereka, dalam ibadah mereka, dalam kepemilikan mereka, semoga dalam doa mereka, semoga dalam jalan mereka, setidaknya ada keberpihakan saya sama mereka. Yang mudah-mudahan di akhirat, kalau salah satu dari guru-guru saya melihat saya tidak selamat, semoga
mereka bisa mengenali saya dan menyelamatkan saya. Begitu cara berpikirmu. Insya Allah. Nah ini Bapak Umairah ngajarin saya ilmu besar banget untuk menjadikan hidup lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hidup saya buat Allah, hidup kamu buat Allah. Selain buat Allah, sangat mungkin untuk menjadi sesuatu yang sia-sia. Hanya ketika hidupmu kamu niatkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah hidupmu menjadi hidup yang bermakna. Insya. Jadi lakukan apapun karena Allah. Kamu menikah, niatkan untuk Allah. Kamu punya anak, niatkan untuk Allah. Kamu membesarkan anak-anakmu, niatkan untuk Allah. Kamu enggak dikasih anak di waktu yang lama, apapun yang kamu lakukan sekarang, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, menjadi sesuatu yang bermakna ketika lillahi ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah untuk saudari kita, sahabat kita, salah satu dari panitia di masjid ini ya, Al-Ikhwan ini, Bu Lia, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusannya. Nur Iliyah binti Haji Abu Bakar. Al-Fatihah binti Syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Yakhtar laha ma huwa khairun lahu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah kuatkan semuanya insyaallah, beliau dan seluruh keluarganya. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya